Kalau gitu kita lanjut. Ini kita hapus dulu. Baik. Nah, selanjutnya masih di arus listrik. Pakai yang hitam aja. Oke. Nah, arus listrik itu bagaimana karakteristiknya? Cirinya itu mengalir dari mana? Potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi ke potensial rendah. Berbeda dengan arus elektron. Cirinya kalau arus elektron itu dia mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Jadi kalau seandainya ini ada baterai, ini ya, baterai ini kan bagian positifnya, ini bagian negatifnya, gitu kan. Kalau seandainya ini dikasih kawat alias kabel, maka arus listriknya itu bergeraknya ke sini. Ini ya, ini untuk arus listrik. Tetapi arus elektronnya bagaimana? Nah, arus elektronnya itu seperti ini. Ke sana. Tuh. Ini arus elektron. Kebalikan jadi. Paham ya? Didapat dari apa? Karena arus listrik itu adalah imbas dari aliran elektronnya, maka arus listrik itu kebalikan dari arus elektronnya. Elektronnya mengalir kemana? Arusnya kebalikannya. Oke, dari situ ya. Oke, jadi disimpulkan. Apa itu simpulannya? Adalah kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah, kalau arus elektron itu mengalirnya dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Oke. Selanjutnya kita hapus lagi. Lanjut lagi. Yuk, sekarang kalau gitu berarti kalau seandainya ada elektron, di sini ada arus, saya pakai simbol A gitu misalkan ya. Ada elektron lagi, ada A lagi. Kalau seandainya di penghantar itu yang masuk itu 1 elektron, maka arusnya berapa? 1 elektron juga. Kalau disusul dengan 1 elektron lagi, maka arusnya jadi 2 juga. Kalau gitu bisa disimpulkan ya. Apa itu? Jumlah partikel negatif itu sama besar dengan partikel untuk arusnya, gitu. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita ambil makna bahwa partikel untuk arus listrik itu sebanding dengan partikel elektronnya, gitu ya. Partikel untuk arus listrik sama dengan partikel dengan elektronnya. Jadi kalau seandainya partikel yang dipakai untuk menghirup elektron itu ada 4, maka arusnya dipakai juga 4 elektron. Sehingga dari situ kita ambil lagi definisinya arus tadi ya. Arus tadi definisinya seperti apa? Arus listrik tadi itu kan tadi sudah dibilang imbas jumlah aliran elektron tiap satu satuan waktu. Tuh, sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa arus listrik yang diberi simbol I
kemudian ada elektron itu muatannya diberi simbol G, kemudian ada faktor waktu diberi simbol T. Nah, bagaimana terusan? Dari kata-katanya kita dapatkan perumusan matematikanya, bahwasanya muatan yang dipakai di arus itu kan bisa diwakili dengan muatan elektronnya, sehingga yang namanya besar muatan itu menghitungnya adalah jumlah dari elektronnya. Di sini saya kasih penjelasannya bahwa N itu adalah jumlah, E itu adalah elektron. Jadi di sini Q itu merupakan jumlah N-nya dari elektronnya. Jadi arus itu kan diwakili sama elektron bisa. Selanjutnya, terus apa hubungannya dengan arus listrik? Nah, di sini kan dikatakan bahwa arus listrik itu apa? Itu imbas jumlah aliran elektron tiap satu satuan waktu. Kalau itu bisa kita tuliskan bahwa I atau arus listrik itu adalah muatannya dibagi dengan waktu. Artinya bagaimana? Artinya di sini ya, arus listrik apa itu? Jumlah elektron nih ya, jumlah elektron tiap satu satuan waktu. Oke, jadi I sama dengan Q per T. Apabila pengen dijabarkan lagi, berarti bisa ditulis juga I itu bagaimana? Itu sama dengan, ingat, Q per T ya. Tapi Q-nya tadi itu bisa diganti Q-nya ya. Ini ya, saya kasihkan ke sana. Q-nya ini kan sama dengan N kali E. Jadi Q-nya ini bisa diganti dengan N kali E. Tuh. Paham ya? Oke, paham. Oke. Nanti yang kita pakai adalah perumusan yang bagian ini. Ini yang kunci. Oke. Oke, selanjutnya ini sudah tahu ya. Oke, kita hapus dulu untuk menjelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ya. Selanjutnya, jenis arus berdasarkan arahnya dibagi dua. Apa itu? Ternyata namanya adalah satu arus AC. Apa itu arus AC? Arus AC itu artinya, ini kepanjangannya ya, alternating current. Apa artinya alternating current? Artinya arusnya bolak-balik.
Jadi kalau kita ingat ya, kalau kalian juga masih ingat nih ya, kalau seandainya saya punya saklar, kan saklar ya ini ya, kurang lebih, maaf kalau jelek gambarnya nih, dia kan punya jack ini kan. Nah, jack seperti ini. Nah, kalau dia punya jack seperti ini, itu nanti ininya pasti kita colokkan, dimasukkan celek gitu. Nah, kalau seandainya kita colokkan kayak gini, kemudian ininya itu kita flip, tak balik, kok masih bisa menyala, berarti dia itu artinya arusnya adalah bolak balik, itu ya, itu. Oke, saya hapus. Yang kedua, jenis yang kedua adalah arus DC. Apa itu arus DC? Ada kepanjangannya, direct current. Apa itu direct current? Direct current artinya arus searah. Jadi kebalikan dari yang AC tadi. Paham ya? Good. Selanjutnya pada instalasi listrik rumah tangga itu arusnya yang masuk mempunyai tegangan efektif. Apa itu tegangan efektif? Ya berarti yang masuk ke tempat kita itu tegangan yang rata-ratanya gitu, efektifnya, rata-rata efektifnya. Karena sebenarnya tegangan tempat kita itu naik turun, sehingga kadang-kadang kalau kita itu merasakannya itu kalau saatnya di rumah itu kadang-kadang suatu ketika ada nyalanya lampu terlihat langsung, duh kok tiba-tiba terang sendiri, habis itu langsung kembali lagi, karena memang sering terjadi tegangannya itu tidak stabil gitu ya. Sehingga lebih baik kalau kita punya alat itu menggunakan namanya stabilizer bahasa Inggrisnya itu. Oke ya. Oke. Kemudian tambah lagi alat untuk mengukur arus listrik ya, mengukur arus listrik itu namanya adalah ampere meter gitu. Tetapi teknisi biasanya menggunakan multimeter. Bedanya apa? Kalau ampere meter ya, kalau ampere meter ini cuma khusus dipakai itu untuk membaca ya, mengukur arusnya saja. Tapi kalau yang multimeter, jadi saya ya, bedanya ini multimeter, karena yang di pasaran sekarang banyaknya multimeter. Karena apa? Ya karena lengkap multimeter. Kalau multimeter itu apa? Itu dia bisa mengukur arusnya, tegangannya juga bisa, hambatannya sekalian juga bisa. Sehingga kenapa para teknisi menggunakannya multimeter? Karena lebih satu alat bisa digunakan untuk mengukur tiga-tiganya, daripada harus membeli ampere meter 1, voltmeter 1 gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian sudah disinggung di atasnya juga ya, apa warnanya merah, apa alat untuk mengukur berapa ini? Untuk mengukur
tegangan listrik disebut voltmeter. Namanya voltmeter. Oke ya, alat untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Sekalian satu lagi di bawahnya. Ya, apa itu? Alat untuk mengukur panjang hambatan listrik, itu disebut namanya ohmmeter, gitu ya, namanya ohmmeter. Oke, paham ya? Kita bahas selanjutnya, kita clear dulu ini ya, dihapus dulu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tadi sudah dibicarakan yang namanya beda potensial. Nah, beda potensial kadang dikenal dengan nama tegangan listrik. Nah, tegangan listrik itu apa? Nah, tegangan listrik itu sebenarnya adalah jumlah energi tiap satu satuan muatan. Jadi satu muatan itu punya energi berapa toh? Nah, itu yang namanya tegangan listrik. Itu. Sehingga kita tahu ya tadi ya, kalau seandainya di sini tegangan listrik itu kita simbolkan dengan V alias beda potensial, kemudian energi kita simbolkan dengan W, kemudian muatan tadi ya simbolkan dengan I, maka kita bisa mendapatkan rumus. Dari definisi ini dirumuskan matematisnya. Apa itu? Ingat, apa tadi? Tegangan sama dengan energi tiap satu satuan muatan, gitu. Dapat rumus lagi. Ini ya, rumus matematika. Tegangan, energi, muatan. Oke, V sama dengan W per G. Oke. Nah, ini punya satuan nggak ada. Satuannya untuk tegangan itu volt. V-nya gede ya. Volt ya V. Kemudian kalau energi joule. Kalau muatan itu coulomb. Aja coulomb. Oke. Kalau coulomb kalian pasti tahu di listrik statis sudah dikenalkan yang namanya satuan coulomb ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya dikenal ada yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm itu bagaimana? Hukum Ohm itu dia bilangnya adalah hambatan listrik berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan arusnya. Sehingga dari kata-kata hukum Ohm ini itu kita bisa temukan
bahwa R, ya, kita tahu, ulang lagi, hambatan itu R, kemudian tegangan itu V, kemudian arus itu I. Dia katakan bahwa R itu berbanding lurus, kasih garis saja, berbanding lurus dengan apanya? Dengan tegangannya, tapi berbanding terbalik dengan arusnya. Nah, inilah rumus hukum Ohm. Jadi rumus itu keluar dari definisi. Itu ya, dari definisi maka bisa dirumuskan. Kenapa seperti itu? Karena memang bahasa dari IPA dan fisika gitu ya. Bahasa dari ilmu fisika adalah bahasa matematika gitu. Oke ya, untuk satuannya kalian juga masih tahu ya. Hambatan itu ohm, tegangan itu volt, kemudian arus itu ampere. Nah, gitu. Tuh ya.